Memang sudah diatur berdasarkan beberapa faktor penting. Faktor pertama, gaji pokok terakhir. Besaran gaji pokok saat Anda masih aktif atau saat pensiun menjadi dasar perhitungan. Semakin tinggi gaji pokok, semakin besar selisih dan rapelan yang diterima. Faktor kedua, golongan dan pangkat. Pegawai atau pensiunan golongan IVD tentu berbeda dengan golongan 2. Perbedaan golongan mencerminkan perbedaan tanggung jawab dan masa kerja. Faktor ketiga, masa kerja. Semakin lama masa kerja, biasanya semakin tinggi komponen gaji. Seseorang dengan masa kerja 30 tahun akan mendapatkan rapel yang berbeda dibanding yang baru 15 tahun. Faktor keempat, jumlah bulan terhutang. Ini adalah jumlah bulan sejak kebijakan kenaikan berlaku hingga saat pencairan. Semakin lama jeda waktu, semakin banyak bulan yang dihitung sebagai rapel. Faktor kelima, tunjangan keluarga dan komponen lain. Ada komponen-komponen tambahan seperti tunjangan istri, suami, tunjangan anak, dan tunjangan lainnya yang ikut dihitung dalam total rapel. Contoh ilustrasi perhitungan, simulasi. Misalkan gaji pokok sebelum kenaikan 3.500.000, setelah kenaikan menjadi 3.800.000. Selisih per bulan 300.000. Jumlah bulan terhutang 6 bulan, total rapel yang diterima 300.000 x 6 nang 1.800.000. Angka di atas hanya ilustrasi, bukan angka resmi. Yang pasti, semua perhitungan dilakukan oleh sistem komputer PT Taspen secara otomatis, bukan manual, bukan oleh oknum. Risiko kesalahan sangat kecil karena prosesnya digital dan terstandarisasi. Jadi jangan kaget kalau nominal yang Anda terima berbeda dengan tetangga atau rekan pensiunan Anda, itu wajar, itu bukan kesalahan siapa-siapa. Mekanisme pencairan, sekarang kita bahas proses pencairannya. Ini panjang dan detail, tapi justru disinilah banyak orang salah paham dan akhirnya kecewa karena ekspektasinya tidak realistis. Tahap 1, penetapan kebijakan. Pemerintah melalui Kemenpan RB mengajukan usulan kenaikan gaji kepada Kementerian Keuangan. Surat sudah dikirim dan diterima oleh Dirjen Anggaran. Koordinasi terus berjalan. Tahap 2, penyusunan anggaran. Kemenko menyusun dan mengalokasikan anggaran dalam APBN. Total anggaran yang disiapkan 55 triliun. Ini bukan angka kecil dan prosesnya membutuhkan kehati-hatian tingkat tinggi. Tahap 3, validasi data pensiunan. PT Taspen harus memvalidasi data seluruh pensiunan yang berhak menerima. Data yang harus valid meliputi nomor NIK, identitas unik pensiunan, nama lengkap sesuai KTP, golongan ruang terakhir, masa kerja, nomor rekening bank penyalur, serta status terkini. Apakah masih hidup, sudah meninggal, atau telah beralih kepada ahli waris. Kenapa validasi ini begitu penting? Bayangkan kalau datanya ganda, NIK salah, atau rekening sudah ditutup, uang bisa salah, sasaran, atau gagal dikirim. Ini menyangkut uang negara dalam jumlah besar. 1 digit nomor rekening salah bisa menimbulkan masalah hukum yang serius. Validasi data untuk jutaan pensiunan tidak bisa serampangan. Butuh ketelitian, waktu, dan koordinasi dengan ribuan instansi di seluruh Indonesia. Tahap 4, simulasi perhitungan oleh PT Taspen. Setelah data valid, Taspen melakukan simulasi perhitungan untuk setiap individu pensiunan. Sistem komputer menghitung secara otomatis gaji pokok pensiun lama, gaji pokok baru berdasarkan kenaikan, selisih per bulan, kemudian selisih tersebut dikalikan jumlah bulan terhutang. Voila, itulah nominal rapel untuk masing-masing pensiunan. Tahap 5. Pengesahan dan pencairan dana. Setelah data valid dan perhitungan selesai, Kemenko mentransfer dana dari kas negara ke rekening PT Taspen. Setelah dana masuk ke Taspen, barulah Taspen menyalurkan ke bank-bank penyalur. Tahap 6, transfer ke rekening pensiunan. Bank penyalur yang ditunjuk adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Dari bank-bank ini, dana langsung ditransfer ke rekening masing-masing pensiunan. Proses ini panjang dan melibatkan banyak pihak. Jangan berharap langsung cair dalam 1-2 hari setelah pengumuman. Bersabar adalah kunci. Kapan dana masuk ke rekening? Ini adalah pertanyaan paling sering muncul. Kapan cairnya? Banyak yang berharap begitu diumumkan, seminggu kemudian uang sudah masuk. Harapan itu sangat wajar, tapi secara teknis kemungkinannya sangat kecil. Mengapa? Karena ada 6 tahapan panjang yang sudah kita bahas tadi. Setiap tahap membutuhkan waktu dan tidak bisa dipotong begitu saja tanpa risiko kesalahan yang besar. Namun yang pasti adalah proses pencairan sudah berjalan. Informasi terbaru yang beredar menunjukkan bahwa rapelan mulai dicairkan secara bertahap. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa pencairan dilakukan secara bertahap.
Tidak serentak seluruh Indonesia dalam satu hari. Artinya beberapa pensiunan mungkin sudah melihat saldo bertambah hari ini. Sementara yang lain bisa saja menyusul dalam beberapa hari ke depan. Tergantung dari wilayah, instansi, dan mekanisme penyaluran masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pencairan antara lain, sistem administrasi di masing-masing daerah, kesiapan data pensiunan, proses verifikasi oleh instansi terkait, serta kapasitas operasional bank penyalur. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk 1. Rutin mengecek saldo rekening Anda melalui ATM, SMS banking, atau aplikasi mobile banking. 2. Jika belum menerima dalam waktu yang cukup lama, hubungi pihak bank penyalur atau PT Taspen untuk konfirmasi. 3. Jangan mudah percaya informasi tidak resmi yang menyebutkan tanggal pasti tanpa dasar yang jelas. 4. Pastikan nomor rekening yang terdaftar masih aktif dan valid. Satu hal yang perlu dipahami, kalau nominal yang diterima sedikit berbeda dari perkiraan, bisa jadi ada potongan pajak atau kewajiban lain sesuai peraturan yang berlaku. Ini bukan kesalahan sistem, cukup hubungi bank atau Taspen untuk klarifikasi. Tips mengelola dana rapel, kabar bagus ini sudah kita sambut dengan gembira. Tapi sekarang, bagaimana kita menyikapinya dengan bijak? Dana rapel, meskipun nominalnya berbeda-beda, adalah tambahan yang berarti, terutama bagi pensiunan yang mengandalkan dana pensiun sebagai sumber utama kehidupan. Maka sangat penting untuk mengelolanya dengan baik. TIP pertama, prioritaskan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Gunakan sebagian untuk memenuhi kebutuhan yang selama ini mungkin tertunda, kesehatan, kebutuhan rumah tangga, atau kebutuhan mendesak lainnya. TIP kedua, sisihkan untuk tabungan darurat. Idealnya 10-20% dari dana rapel disisihkan sebagai cadangan. Ini akan sangat berguna jika ada kebutuhan mendesak di masa depan. TIP ketiga, jangan habiskan sekaligus untuk hal-hal yang tidak esensial. Tahan godaan untuk membelanjakan semua dana sekaligus. Ingat, masa pensiun adalah fase yang membutuhkan kestabilan finansial jangka panjang. Tip keempat, jaga kesehatan. Gunakan sebagian dana untuk pemeriksaan kesehatan rutin, karena sebesar apapun dana yang kita miliki tidak akan berarti tanpa tubuh yang sehat. TIP kelima, waspada terhadap penipuan. Di era digital seperti sekarang, banyak oknum yang memanfaatkan momen pencairan rapel untuk melancarkan aksi penipuan. Jangan mudah percaya tawaran investasi cepat kaya, jangan berikan data pribadi atau nomor rekening kepada pihak yang tidak dikenal. Perencanaan keuangan di masa pensiun memang tidak perlu rumit, cukup konsisten, disiplin, dan selalu bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Langkah-langkah kecil inilah yang akan membantu Anda menjalani masa pensiun dengan lebih tenang dan sejahtera. Bapak, Ibu, itulah penjelasan lengkap mengenai rapelan kenaikan gaji ASN dan pensiunan berdasarkan Perpres 79 tahun 2025. Prosesnya memang panjang, tahapannya memang banyak. Tapi ini semua bukan untuk mempersulit, ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah dalam mengelola uang rakyat. Karena yang diurus bukan hanya 1-2 orang, tapi jutaan penerima manfaat di seluruh pelosok Indonesia. Harapan sudah ada, aturan sudah terbit, proses sedang berjalan. Yang kita butuhkan sekarang hanyalah satu, kesabaran, dan tentu saja kewaspadaan terhadap informasi hoaks, terhadap penipuan, terhadap klaim-klaim yang tidak bisa diverifikasi. Kalau video ini bermanfaat untuk Anda, mohon bantu kami dengan menekan tombol suka dan bagikan ke keluarga serta rekan pensiunan lainnya. Karena informasi yang benar adalah hak semua orang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Tulis "saya paham" di kolom komentar jika Anda sudah mengerti proses pencairannya. Dan satu pertanyaan untuk Anda, setelah memahami prosesnya yang panjang ini, apakah Anda masih berharap rapel cair minggu depan atau sudah mulai paham bahwa ini butuh waktu? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap waspada. Terima kasih. Boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Di sana sini tentunya masih harus kita
perbaiki, itu wajar, ya. Tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Itu yang